Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anastasia dari Universitas Muhammadiyah Malang dan Cynthia Yulianawati dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kami akan menjelaskan tentang aplikasi PCR pada teknologi pangan. Materi pembahasannya yaitu tentang deteksi DNA tikus pada produk bakso menggunakan metode PCR. Pembahasannya 1. Penjelasan bakso, 2. Pengertian PCR, 3. Penjelasan daging tikus, dan 4. Aplikasi PCR untuk mendeteksi DNA tikus pada produk bakso. Bakso merupakan makanan khas yang berasal dari Indonesia yang termasuk makanan basah berbentuk bulatan yang diperoleh dari campuran daging ternak yang biasanya berupa sapi atau ayam dengan pati atau serelia pangan, serelia dengan atau tanpa tambahan bahan pangan atau BTP yang diizinkan. Ciri-ciri bakso kualitas yang baik dari kenampakannya berbentuk bulat halus kasar, tidak kusam, tidak berjamur, dan tidak berlendir. Dari baunya, bau khas daging, tidak bau tengik, asam basi atau busuk. Dari warnanya, coklat muda hingga coklat muda, agak keputihan atau abu-abu warna tersebar merata. Dari tekstur baksonya, tekstur elastis tetapi tidak membal, tidak lembek, tidak basah, dan tidak rapuh. Dari rasanya, rasa bakso daging dominan dan rasa bumbu menonjol. Cara pembuatan bakso, bahan-bahan yang disiapkan 500 gram daging sapi, 1 butir telur, 100 gram tepung kanji, 3 siung bawang putih yang dihaluskan, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh bubuk pala, 1 sendok makan garam, setengah sendok teh kaldu sapi bubuk, dan air secukupnya untuk merebus. Cara pembuatannya pertama, giling 500 gram daging sapi yang sudah dibersihkan, tambahkan telur, bawang putih, lada bubuk, garam, bubuk pala, dan kaldu sapi bubuk. Kemudian masukkan daging yang sudah digiling ke dalam wadah, kemudian tuang tepung kanji sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Masak air sampai mendidih, kemudian bulatkan adonan dan masukkan ke dalam air yang mendidih. Biarkan hingga terapung, kemudian angkat dan tiriskan. Saat ini, marak diberitakan mengenai campuran daging lain selain daging sapi atau ayam pada bakso. Pencampuran dengan daging lain pada produk daging olahan biasanya bertujuan untuk menekan biaya produksi. Permasalahan yang muncul adalah apabila pencampuran tersebut menggunakan jenis daging yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat tertentu terkait dengan agama dan budaya. Contoh kasus tersebut adalah telah beredarnya isu bakso sapi yang dicampur daging tikus di beberapa daerah akhir-akhir ini, yang mengakibatkan kekhawatiran dan keresahan masyarakat terkait dengan cemaran biologis dari bahan lain. Daging tikus. Tikus merupakan salah satu hewan yang dianggap menjijikan oleh sebagian orang karena tikus merupakan omnivor yang memakan semua hal termasuk sampah. Salah satu infeksi bakteri yang bisa dari tikus ke manusia yaitu leptospirosis. Infeksi ini bisa terjadi ketika memakan daging tikus, makanan yang terkontaminasi, atau kontak langsung dengan urin tikus, walaupun dalam jumlah yang kecil sekalipun. Umumnya, gejala baru muncul setelah 5 hingga 14 hari setelah infeksi terjadi. Gejala tersebut meliputi demam, batuk, diare, sakit kepala, ruam, dan iritasi pada mata. Selain itu, tikus juga diharamkan dalam agama karena tikus dianggap sebagai hewan khabits atau hewan yang kotor, sehingga berbahaya untuk dikonsumsi. Hewan disebut khabits atau kotor apabila darahnya tak mengalir, sama seperti ular. Tikus oleh hadis Rasulullah SAW disebutkan sebagai hewan fasik yang dibolehkan untuk dibunuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PCR atau polymerase chain reaction. Jadi, polymerase chain reaction adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperbanyak DNA suatu organisme. Teknik ini memanfaatkan kehadiran
kehadiran enzim polimerase yang bersifat termostabil untuk mengamplifikasi molekul DNA secara in vitro. Teknik ini mampu memperbanyak segmen DNA tertentu yang telah ditandai oleh primer dalam jumlah ribuan hingga jutaan kopi dalam waktu beberapa jam saja. Jadi PCR ini memiliki keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama itu keuntungannya itu memperbanyak DNA pada bagian yang spesifik sesuai yang diharapkan. Jadi bisa memperbanyak DNA yang kita inginkan saja untuk diperbanyak. Selanjutnya itu memiliki sensitivitas tinggi, dapat digunakan untuk melakukan pengujian hingga manipulasi DNA. Lalu dapat digunakan untuk mendeteksi sampel yang terkontaminasi maupun menyeleksi sampel yang negatif. Selanjutnya dapat mengidentifikasi organisme secara mendetail hingga tingkat spesies bahkan serotype yang bahkan tidak dapat dilakukan menggunakan sistem konvensional. Karena DNA setiap organisme berbeda-beda yaitu spesifik, jadi PCR ini dapat menentukan organisme secara mendetail gitu. Selanjutnya itu dapat bekerja pada materi genetik dari berbagai sel. Selanjutnya dapat dilakukan pada sampel yang berupa campuran kompleks. Salah satunya itu contohnya ada produk bakso yang akan dideteksi ada atau tidaknya daging tikus pada produk bakso. Selanjutnya itu kekurangan, yaitu memerlukan peralatan dan biaya pemeriksaan yang mahal, membutuhkan petugas laboratorium dengan keahlian khusus dalam bidang PCR. Yang ketiga itu waktu pengerjaan yang lama. Dan yang keempat, DNA sel bakteri yang mati ikut terdeteksi jika terdeteksi pula. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah menentukan DNA tikus pada bakso dengan metode PCR. Yang pertama itu adalah preparasi sampel jaringan segar tikus dan preparasi sampel bakso. Jadi daging tikus dicincang halus dan diletakkan pada suhu yang dingin. Untuk tahap selanjutnya. Yang kedua itu adalah isolasi DNA jaringan tikus dan isolasi DNA bakso. Jadi isolasi DNA itu menggunakan lysis buffer. Jadi penghancuran membran sel dengan menambahkan deterjen untuk membuat sel menjadi rusak dan mengeluarkan komponen-komponen di dalamnya itu seperti protein, karbohidrat, lipid, DNA, dan RNA. Selanjutnya itu diinkubasi untuk menginaktivasi enzim yang dapat mendegradasi DNA. Lalu dilakukan sentrifugasi untuk memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul hingga protein DNA didapatkan dengan kemurnian yang cukup tinggi. Selanjutnya itu adalah elektroforesis gel arosa, yaitu elektroforesis itu pada dasarnya bekerja berdasarkan perpindahan partikel yang ada dalam lingkungan yang memiliki medan listrik. Kemudian terpisahkan oleh gel elektroforesis. Jadi semua molekul DNA itu kan bermuatan negatif. Jadi fragmen DNA itu akan bergerak menuju kutub yang positif dengan perpindahan yang sama dalam medan listrik. Selanjutnya itu ada pengukuran konsentrasi dan kemurnian DNA dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Selanjutnya itu adalah analisis DNA tikus dengan PCR, yaitu ada 3 cara kerja khusus, yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Selanjutnya itu ada tahapan, jadi ini tahapan yang ada pada saat proses PCR. Jadi terulangnya itu sekitar 30-40 siklus. Yang pertama itu ada denaturasi. Jadi denaturasi itu merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Selanjutnya adalah annealing, yaitu penempelan primer sebanyak kurang lebih 18-25 basa selama 30-45 detik dengan suhu antara 36-72 derajat Celcius. Selanjutnya itu adalah extension atau pemanjangan primer, yaitu enzim Taq polimerase memperpanjang DNA primer dari ujung 3 aksen hingga diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Nah, ini adalah contoh tahapan dari proses denaturasi, annealing, dan
extension. Jadi yang pertama itu DNA dinaturasi. Jadi dibuka untainya, selanjutnya itu ditambahkan primer, setelah itu primernya menempel di untai tunggal DNA, setelah itu diinkubasi dan diperpanjang. Lalu setelah itu dilakukan lagi hal tersebut berulang-ulang hingga menjadi banyak. Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan Aminah et al. Tahun 2019 menggunakan 5 sampel bakso sapi yang dijual di daerah Makassar. Setelah diidentifikasi dengan menggunakan metode PCR dan dibandingkan dengan sampel jaringan segar sapi dan tikus, hasil yang didapatkan adalah pada daging tikus terdapat pita tebal yang jelas pada hasil elektroforesis setelah di PCR. Sedangkan tidak terlihat pita yang muncul pada bakso sapi yang tidak berlogo MUI, yaitu ada 5 sampel, sampel A sampai sampel E. Tidak adanya pita yang terlihat pada kelima sampel tersebut menunjukkan bahwa dari sampel tersebut tidak mengandung DNA daging tikus. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.